Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem informasi rumah sakit. Di sini rumah sakitnya namanya Mustafa Hospital Management System ya. Oke, dilanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hera Santoni Kawadar. Nama saya Kevin Tomea. Ini Nama saya Rizka Satria. namanya nggak berubah kan? Namanya nggak berubah di kelompok. Oh enggak. Enggak, aman enggak. Nama saya Radina Samsantoni. Nama saya Vimayarda Kabira. Oke, itu proyek ini. Jadi utama dari proyek posisi manajemen sistem ini adalah untuk menyediakan faktor digital integrasi guna memudahkan manajemen operasional rumah sakit. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan medis, mempercepat administrasi, serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data pasien dan manajemen staf medis. Sistem ini juga menciptakan sistem manajemen rumah sakit yang cerdas dan adaptif, menggunakan integrasi buatan untuk mendukung pengambilan keputusan medis, mengoptimalkan alur kerja rumah sakit, dan meningkatkan pengalaman pengguna, baik pasien maupun tenaga medis. Lalu kronologinya dari sistem ini satu modul daftar pasien baru dan pencatatan riwayat medis, lalu kedua ada modul manajemen dokter dan staf, dan ketiga modul penjadwalan konsultasi, keempat sistem manajemen fasilitas rumah sakit, lima dashboard admin untuk monitoring dan laporan operasional, keenam sistem teknologi untuk admin dokter dan pasien, lalu ketujuh chatbot medis di mana memberikan respon awal terhadap keluar pasien berupa tersebut. Lalu ke-8 prediksi penyakit berdasarkan riwayat pasien yang bisa memberikan indikasi resiko penyakit kronis. Selanjutnya ada target pengguna. Target pengguna dari sistem ini terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada administrator rumah sakit, yaitu mengelola data seluruh keseluruhan, termasuk pengelolaan staf, pasien, ruangan, dan laporan. Untuk yang kedua ada dokter dan tenaga medis, yaitu yang melihat dan memperbarui data pasien, menjadwalkan konsultasi, serta memantau riwayat kesehatan pasien. Terus yang ketiga adalah pasien, itu melakukan pendaftaran, melihat jadwal konsultasi, mengecek pemeriksaan atau riwayat medisnya, seperti konsultasi lewat AI atau chatbot, cek gejala penyakit, rekomendasi obat, dan rekomendasi perawatan tanpa harus langsung bertemu dengan dokter. Selanjutnya ada fungsi utamanya, yaitu dari sistemnya adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen pasien. Fungsinya itu menyimpan, memperbarui, dan mengakses data pasien. Terus ada manajemen dokter yang berfungsi untuk menjadwalkan dokter, melihat spesialis, dan ketersediaan. Hingga ada penjadwalan pengiriman yang berfungsi mengatur dan menampilkan jadwal konsultasi atau penanganan. Yang keempat ada partner admin untuk menyediakan kontrol penuh terhadap semua modul sistem. Kelima ada chatbot medis cerdas yang memberi jawaban atas pertanyaan konsultasi dari pasien. Dan terakhir ada laporan dan statistik, itu menyediakan data analisis seperti jumlah pasien, jadwal menu, penggunaan kamar, dan lain-lain. Selanjutnya ada sini batasan sistem. Beberapa batasan dari sistem ini diantara lain yaitu tidak memiliki fitur pembayaran atau integrasi dengan sistem asuransi. Kemudian tidak mendukung data terkait dari peralatan medis. Kemudian ada sistem tidak otomatis mendeteksi jadwal bentrok tanpa verifikasi manual. Terus AI tidak menggantikan keputusan dokter, hanya mendukung decision support. Selanjutnya ada chatbot tidak cocok untuk kasus darurat atau diagnosis kompleks. Terus kualitas AI tergantung pada jumlah dan kualitas data yang dimiliki sistem. Kemudian ada sistem tidak bisa membuat keputusan hukum atau etis, hanya merekomendasikan. Lanjut, ini ada use case diagram form. Ada user dapat book appointment, view medical story, lanjut review appointment story. Terus ada ask question to bot. Selanjutnya ada dokter dapat login, view appointment story, add manage patient, ada search pasien. Kemudian ada admin dapat login, manage user dokter pasien, view logs, manage
Specs at dokter dan at dokter spesialis. Oke, di sini ada use case untuk aktor user ya. Fiturnya itu user mencakup ask question with AI bot, tanya jawab otomatis. Terus ada view medical history, melihat riwayat medis pribadi. Lalu ada view appointment history, yaitu riwayat janji temu. Ada book appointment, pemesanan janji dengan dokter. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada use case untuk aktor dokter. Penjelasannya itu ada dokter bisa untuk search pasien, mencari data pasien berdasarkan nama dan mobile numbernya. Terus ada manage pasien, mengubah atau menghapus data si pasien tersebut. Terus ada add pasien, menambahkan pasien baru. Terus ada view appointment history, melihat riwayat pertemuan dengan pasien yang sudah terjadwal. Oke. Jadi di sini ada use case admin ya. Admin memiliki kontrol penuh terhadap sistem manajemen halaman pengguna dokter pasien, melihat log sesi dokter atau user, tambah dokter dan spesialis, lihat riwayat temu janji dan hasil laporan. Next, di sini ada activity diagram. Activity diagram ini menjelaskan aktivitas user-user semua itu di aplikasi. Jadi menampilkan alur aktivitas. User login melakukan booking, lihat history, dokter login, cek appointment, temu janji, kelola pasien, admin login, mengolah data dan logs. Next. Lalu di sini ada class diagram. Di sini ada tabel admin, tabel contact use, ada tabel user, tabel dokter, tabel halaman, tabel page, tabel user log, tabel appointment, tabel temu janji, tabel dokter lab, terus tabel dokter spesialis, sama tabel pasien, sama tabel medical history. Dan ini entitasnya sama yang tadi relasi. Appointment menghubungkan user dan dokter, tabel medical history menyimpan catatan medis untuk tabel pasien. Next. Di sini ada sequence diagram booking appointment, yaitu booking temu janji dengan dokter antara pasien dengan dokter. Di sini struktur basis data entitasnya adalah admin, user, dokter, tabel pasien, tabel medical history, appointment dan lain-lain ya. Lalu relasinya appointment menghubungkan user dan dokter. Tabel medical history menyimpan catatan medis untuk tabel pasien. Boleh next. Kalau ini lihatnya secara garis besar sistem terdiri dari 19 indikasi. Itu ada admin, di mana admin mengelola data dokter, lalu dokter memiliki spesialis dan menangani pasien, lalu ketiga spesialis, di mana jenis keahlian dokter seperti THT, gizi dan lain-lain. Lalu ada user, di mana pasien yang membuat janji temu, lalu ada janji temu, di mana jadwal pertemuan antara user dan dokter, lalu ada pasien diperiksa oleh dokter dan punya data diri. Lalu ketujuh riwayat medis, menyimpan info medis seperti tekanan darah, gula darah dan resep. Lalu ada login user untuk mencatat login user dan login dokter untuk mencatat login dokter. Dan relasi antar entitasnya di mana admin mengelola dokter, lalu dokter memilih satu spesialis, lalu user membuat janji temu, lalu janji temu melibatkan dokter dan user, lalu dokter menangani pasien punya riwayat medis, dan lalu login user dan login dokter mencatat aktivitas login. Sistem informasi rumah sakit Musang Family ya. Boleh di scroll ke bawah. Nah di sini jadi ada 3 login. Login pasien, login dokter, login admin. Jadi untuk teman-teman yang mau loginnya cuma bisa di login pasien ya. Di situ bisa daftar dulu, masukin data-data, nanti bisa login. Nanti ke bawah. Iya. Ya di sini penjelasan fitur unggulan dari sistem rumah sakit ini. Boleh lanjut. Ini untuk
tentang kami di websitenya. Sini ada penjelasannya seputar Rumah Sakit Musang Family. Jadi Musang itu kepanjangannya mutu layanan unggul, sistem aman, nyaman dan giat. Ya. Oke, boleh. Ya ini galeri dummy. Boleh lanjut. Ini untuk apabila kontak, kritik dan saran, masukan pesan, boleh di sini bisa. Boleh lagi. Ya. Kita coba login. Login pasien. Nah, jadi misalkan di sini kita belum punya akun ya, coba buat akun dulu. Masukkan data pribadi yang ada di bawah ini, misalkan nama lengkap. Haikal. Ayo mana? Ya, Haikal. Alamat Bekasi. Oh iya. Europe. Kota Bekasi. Perempuan. Emailnya Haikal at Ujungnya Haikal. pasien.com. Passwordnya 6 ya. Nanti kalau nggak 6 kalian nggak bisa login. Minimal 6. Minimal 6. Berarti kalau kedua nggak bisa. Gak bisa disebut. Oh ya. Ini diingat-ingat ya, nanti ini buat login. Oke, kita login. Pencet login. Haikal. Yes. Mulai dulu sih nama rumah sakitnya. Ya. 6 itu 5. Jadi kita lagi praktekin kalau salah nggak bisa ya. Oh gitu. Ada apa? Exception handle. Anjir, gimana sendiri passwordnya? Siapa yang Tapi bisa login. Nah ini akibat kalau passwordnya lupa ya. gimana sih? Nggak bisa kan? Terus solusinya kalau lupa gimana? Ya. Nah, selalu bisa diingat-ingat. Lupa passwordnya Bang. Nama lengkap tadi, nama lengkap terdaftar. Ini kalau misalnya lupa password ya. Ya mas aja ini mas aja. Ya, daftar. Ini kan semua praktekin ya. Nah, di set password ya. Ingetin lagi nih. Tuh. Suaranya di bos mana? Verti. Dulu apa tuh? 5. Nah. Ya, oke. Nah, alhamdulillah berhasil ya lagi. Alhamdulillah. Jadi di sini ada dashboard dari pasien. Di sini ada profil saya, bisa edit profil, bisa lihat riwayat janji temu dengan dokter, bisa buat janji dengan dokter. Lalu di sini ada asisten kesehatan AI, bisa tanya kesehatan
Tangan yang high. Coba dong diklik. Boleh. Jadi temu dulu. Itu boleh buat jadi temu misalkan. Buat dulu yang dari awal. Nah, misalkan pilih spesialis. Jadi sakitnya tuh apa gitu? Perawatan gigi. Sama THT. Iya, THT. Dokternya belum ada ya soalnya. Buat merah. Saya kan. Oleh tanggalnya, misalkan mau bikin janji temu di tanggal berapa? Tanggal 11. Parah, kita kan ini. PR. Masa jam 10 malam, dokter tidur lah. Udah ada dokternya. Jam 7 dong, jam 7. Ini 24 ya. Udah. Coba lihat di riwayat. Riwayat janji temu. Nah, di sini bisa dibatalkan. Ya, ini jadi riwayat janji temunya. Jadi sebelum bisa dibatalkan, bisa juga dibatalkan dari dokter, tapi harus login dulu nanti ya. Ini ada nama dokternya, ada spesialisnya, ada biaya konsultasi, ada waktu atau jam janji temu, ada membuat janji temunya hari ini, statusnya aktif, berarti janjinya tuh masih aktif, belum di cancel. Boleh lanjut ke Lagi ada buat 3 data. oh, 3 data. Oke, sudah. Sekarang isi janji lagi. Mungkin teman-teman bisa nyoba juga, nggak apa-apa boleh. Asalkan jangan dielus ya, pasti mati. Buat apa lagi? Ada. Janji temu coba. Buat jadi temu lagi. Mungkin jadi temu. Nah, tadi sama dokter yang sama. Oh, dokter THT misalnya. Ya. Tadi apa yang sama? Coba ada jam yang sama. Pada jam yang sama Pak, di 17. 17. Di jam 50 PM. Ya, PM. Oke. Bisa. Bisa. Gimana dia dokter temu 2 pasien? Tapi kan nanti dokternya untuk ACC Pak. Jadi kalau Iya, misalkan nanti ada dari dokter di ACC dulu. Iya. Ada di upload dokternya. Dan yang pertama kan yang paling pertama Pak, di sini kan ada login juga. Mungkin lagi satu lagi. Mungkin satu lagi. Nah, Mulai pasien tadi. oh bikin satu lagi. Sekarang kayak apa lagi? Oke. Pasien Pak, bukan dokter, bukan yang hacker. Ini pasien ini siapa? Ini pasiennya pasien Pak. Iya, nama orangnya pasien itu. Tadi Haikal. Oke. Udah. Nah tadi yang pertama ada siapa dong? Yang mana? Ya, nama pasiennya. Oh, ini masih di akun pasien user Pak. Pasien langsung pasien. Kalau mau ngeliat langsung bisa di dokter ini Pak. Ya, di akun dokter. Jadi kalau mau ngeliat nabrak jadwalnya itu Saya pengen coba. Bisa masuk nama pasien yang sama, ada jam bersama 2 kali. Kan pengen tes. oh, bisa Pak. Kalau bisa salah. Kalau bisa nggak bisa harusnya.
Saya pasien yang sama, janji pada dokter yang sama, pada jam yang sama. Tapi kan di sini kita menggunakan approve langsung dari dokter Pak. Nggak bisa. Oke, sekarang pindah ke dokter aja. Kalau ini sebagai dokter. Dokter. Nanti. Riwayat. Nah, ini kan yang tadi Pak ada Sama dokter siapa? pasien. Ini dokter Kalina katanya spesialisnya penyakit dalam. Jadi kalau misalkan nabrak, dokter bisa ngebatalin Pak. Sekarang contohnya gitu, coba yang Haikal deh, dua pernah Haikal dua kali. Iya. Hah? Tadi katanya Haikal 2 kali. Ini beda lokasi. Beda dokter, Iya, beda Pak. dokter, Pak. Ini di lamannya dokter Radinal. Kalau tadi kan ada 2, dokter Radinal sama dokter Herah, Pak. Sekarang kan kita jadi satu hati-hati, jadi dua-duanya tadi biar sampai ngecek beberapa menit benar nggak. Yang satu lagi Cuma Haikal, coba masuk lagi balik lagi. Haikal yang sama. soalnya beda spesialis juga kan, Pak. Spesialis mah beda-beda, tapi bisa nggak dokter yang sama dengan spesialis yang sama, orang yang sama masuk 2 kali pada jam yang sama, begitu. Masih ada. Iya, kalau pasien dulu terus bikin satu lagi. Dokter bingung. Dokter bukan pasien. Itu dokter. Siapa tuh yang lupa namanya? Kevin. Sampai mau kita bertanya, kan nanti mau pemirsa ini bagaimana ceritanya? Boleh tanya dulu video kemudian Merah satu lagi. Tadi dokter yang di pasiennya. Yang mana dia yang coba yang mana? Yang ini coba di ACC kan kedua-duanya. Oh, yang satu dibatalkan gitu, Pak. Enggak, dokternya ACC kedua-duanya bisa enggak? Kita kan dari kamu ini. Sebenarnya harusnya orangnya beda tadi. Kayak itu lah. Kalau namanya sama, aku 2 dokter. Ini orangnya beda nih. Kalau pasien jamnya sama. Coba yang sama coba diaktifkan. Bisa. Diaktifkan sama dokternya coba. Kalau pasien, kalau nggak mau. Nah, ini kan dikonfirmasi lagi, Pak, di sini. Ini nama pasiennya Haikal. Misalkan ini pasiennya udah datang nih, Pak.
Bisa satu baru. Iya. Satu lagi. Satu lagi ditambahin lagi. Ini tahu nggak mas saya mungkin pasien yang sama bisa karena namanya sama gitu ya, orang yang sama. Ini dua pasien A B janji sama dokter yang sama pada jam yang sama pada hari yang sama, itu bisa nggak? Itu maksud saya. Iya, bisa nggak program ini berjalan? Harusnya nggak bisa kan? Harusnya bergeser jamnya beda 10 menit ya nggak apa-apa. Yang penting Di boleh sini nggak? aplikasi kita masih manual sih Pak untuk pencatatan filterisasinya belum otomatis. Jadi kalau ada obat sama dari dokternya aja yang bisa membatalkan obatnya kalau jangan sama jadi nanti di pasien Makanya dokternya yang tidak membatalkan dia tetap oke. Bisa nggak? Pasien Ini pasien yang baik. Pada jam yang sama, hari yang sama, menemui dokter yang sama. ya Pak. Nah, terus dia oke oleh dokternya, dua-duanya. Bisa nggak? Sebenarnya seperti itu bisa, tapi kan di sini ada SOP sendiri Pak. Ini nggak masuk. Misalkan pengen lihat program kamu itu jalan apa enggak, benar apa enggak kan gitu. Seharusnya kan nggak bisa. Jadi di sini kita masih ngandelin sistem admin juga Pak. Di sini admin 24 jam mengontrol kalau misalnya memang ada yang double nanti dicek Pak. Gitu, jadi nanti dibatalkan sama admin. Jadi tidak selalu dokternya yang membatalkan. Ya, sebenarnya harusnya sistemnya yang menolak. Itu maksud saya. Jadi kalau misalnya ada double begitu pada jam sama, sistem itu mengingatkan dokternya. Ini nggak bisa. Nanti Mas Bapak langsung diotomasi ya Pak? Hah? Iya, Mas Bapak langsung diotomasi sama sistemnya gitu. Iya, bisa. Jadi kalau dokter masuk, peringatan nggak bisa dokternya. Oke, terus apa lagi? Perbaiki ya. Tadi ada untuk fitur chatbotnya Pak, untuk kesehatan AI-nya, untuk apa? Decision support, jadi membantu pasien menganalisa penyakit terlebih dahulu sebelum ke dokter. Tapi itu tidak menjadi pacuan ini. Oke, chatbot ini pakai apa? Bikin program sendiri Saya atau ambil? ambilnya pakai API dari ini Pak, yang Flash 2.0 yang gratis. Jadi programnya kamu ambil. Kita ngoding loh, kita ngambil API-nya, API-nya si Gemini, nanti kita program Pak. Nah jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang di user. Jadi cuma user doang yang bisa dapat ini fitur chatbot. Oke, saya jalan. Jadi di sini user bisa nanya-nanya perihal kesehatan Pak. Kamu namanya siapa? Rizka Satria Pak. Hah? Rizka Satria. Radina Pak. Ini jalan gitu. Jadi misalkan contoh apa penanggulangan awal ketika terjadinya umat ada penyakit asma. Iya, tanya aja dong. Reason apa sih? Oke. Ya, jadi di sini AI langsung menjawab.
Akan bisa running ya? Kenapa Pak? Akan bisa running. Ya. Iya, betul betul Pak. Pakai learning. Tapi di sini kita pakai versi yang gratis Pak. Kalau misalnya pakai yang versi berbayar, itu lebih powerful lagi Pak. Sekarang bisa running kamu isi berapa banyak data? Saya langsung ambil dari API yang tadi Pak, yang dari Google. Jadi kita nggak rampung datasetnya enggak. Sudah ada gitu. Iya, jadi kita pakai dataset yang langsung dari Google. Jadi ngambil API dari Google, disimpan ke sini. Jadi kita di sini karena yang gratis cuma Gemini, jadi kita pakai Gemini. Apa namanya jawaban ini tidak tepat gimana? Kamu menambahkan gimana? Oh, di sini tidak untuk decision maker Pak. Di sini cuma decision support. Nanti si pasien itu konsultasi lagi ke dokter. Jadi ini cuma untuk penunjang saja Pak. Bukan jadi untuk pacuan utamanya bukan. Apa aja kan ini. Dalam data ini berapa banyak data? Apa database ini? Oh, kita langsung dari Google Pak. Kita kurang Ya, tahu Pak. orang periksa. Apa? Diperiksa dan berapa banyak data? Oh iya. Periksa. Kalau perlu datanya kan patah. Makanya nanti dari Google itu buat ini Google ini ada database kamu. Buat pembanding Pak. Iya, ini yang tambahkan ini kan ini. Link dengan ini tapi yang kamu tambahkan database kamu itu. Di sini dikarenakan kita mini budget Pak, kita mengadakan yang gratis karena kalau bisa sebenarnya ada 3 Pak. Tadi kita pengen membandingkan dengan API dari DeepSeek yang machine learning AI dari China, ada machine learning dari Open AI yang dari Amerika, ada juga yang langsung dari Google yang Gemini. Sedangkan kita ini pakai yang Gemini yang gratis. Kalau mereka tuh bayar Pak, per request itu $0,2, jadi kita nggak bisa. Saya nggak kuat hasilnya. Ini kan untuk tugas kita biasa. Iya Pak, makanya itu Pak. Cari yang banding untuk nanti ke depannya mungkin bisa. Untuk yang lebih ke internasional. Betul. Oke, tadi reportnya apa? Reportnya, laporannya. Oh, laporannya di menu admin Pak. Coba cek. Ada laporan dari login dokternya, boleh? Jadi dokter login dan keluarnya itu tercatat. Lalu ada riwayatnya gitu. Iya Pak, betul, jadi bisa tahu juga yang mencurigakan gitu loh. Usernya. Ini juga sama waktu login dan waktu logout si user pasien. Ada ID juga. Terus ada nggak laporan misalnya pasien yang tertangani? Iya. Nah di sini untuk laporannya per tanggal. Coba dari seminggu yang lalu sampai sekarang seminggu yang lalu. Bulan Juni. Nah, di sini ini untuk laporan pasien yang udah berhasil jadi temu gitu, jadi besuk, jadi pertemuan dengan dokternya. Ini bisa dilihat ininya. Coba apa sih Pin? Nah misalkan ini udah ada dummy aja, jadi kalau misalkan udah pertemuan dengan dokter, dokter bisa ngikut tekanan darahnya, berat badan, gula darah, suhu tubuh, set dokter sama tanggal pemeriksaannya. Itu tindakan nggak ada? Misalnya tindakannya apa? Ini ada apa? Cek darah, cek gula, macam-macam. Terus kan ada tindakan. Ini harus disuntik atau diamputasi. Bisa di resep dokter.
kalau ada tindakan bisa dicantumkan di resep dokter apa gitu. Walaupun kosong, kalau ada ya nggak ada, hanya pertemuan aja, ada tindakan apa ya tambahin ya. Nambahin apanya? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Riwayat janji temu bisa. Jadi antum bisa nge-HCC janji. Boleh, ada yang mau ditanyakan? Janji. Ya. Ini kalau jadi ini cuma buat janji. Terus kalau misalnya bisa mau aku, bisa nggak langsung datang ke maksudnya mungkin nggak ngerti gini-ginian atau langsung didaftar administrasinya gitu. Ya, mungkin bisa seperti itu, tapi kita lihat dulu dari janji temunya. Jadi tidak bisa mendahulukan yang sudah ada. Ya kalau itu kan ibaratnya juga masuknya di sistem manual juga kan. Jadi ya udah kalau misalkan mungkin omanya datang ke rumah sakit, tapi di sini ada dengan janji temu dengan pasien lain, jadi mungkin didahulukan misalkan di janji temunya jam berapa, itu yang didahulukan. Kalau misalkan janji temunya masih lama, mungkin omanya bisa didahulukan. Tapi diwajibkan harus ada pencatatan di sistem, jadi biar terdetek monitoring gitu. Besok Samuel Yahya Pak. Ada yang lain mungkin? Haikal nggak ada Haikal? Ini kenapa nih? Ini yang paling sesi Pak. Iya, Yes. Nanya kan kayak tadi omongannya Samuel tadi kan misalkan dia nggak ngerti buat apa daftar begini, seandainya langsung datang ke rumah sakit dan obat ini benar-benar butuh penanganan, apakah yang dibutuhkan ini yang apa namanya daftar di sini dulu atau obatnya dulu? Ya kan Daftar lagi langsung gini. Iya betul. Jangan langsung masuk ke GD. Di sini kan dokter tidak hanya satu, tapi banyak gitu. Dan ada tangga prioritas juga kan, siapa yang lebih prioritas gitu. Jadi tidak hanya fokus untuk satu dokter saja. Oke. Mungkin itu diperbaiki ya dikit yang tadi. Terus apa yang double ada message juga di salah satu IMK, belajar IMK juga kan. Kan ada message yang disampaikan, mau lanjut atau tidak, itu ada itu. Terus ya saya rasa cukuplah waktunya juga nih. Oke, nanti tolong diperbaiki tadi salah satunya apa tadi? Oh iya, udah postingannya. Baiki ya yang tadi apa namanya, ada kira ya pasien yang sama, pasien yang berbeda. Iya Pak. Menemui dokter yang sama, pada jam yang sama, tanggal yang sama, itu gimana? Oke, siap. Nanti diperbaiki untuk otomasi. Ada ini. Oh, tadi kan ini apa, pertemuan itu kan diatur oleh dokter kan? Nah dokternya lupa nih. Di jam yang sama di paling semua gitu gimana? Diperbaiki. Paling nggak ada message yang disampaikan oleh sistem.
bukan oleh dokter ya. Oke, itu mungkin yang lebih bagus sih. Terima kasih Pak masukannya. Hah? Terima kasih masukannya. Ya. Terus yang lain juga kalau memperbaiki teman-teman itu pakai apa tulis soal. Terus oke. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.